Kemudian sedikit yang dapat Al-Fakir sampaikan, tambahan. Kita di saat-saat yang dimana sebagaimana yang tadi Al-Fakir sampaikan, ini adalah musibah untuk umat manusia, musibah untuk seluruh orang. Di sini mungkin ada hikmah yang kita bisa ambil, bahwa Allah sekarang ini sungguhnya hakikatnya Allah ingin menguji terhadap semua orang. Dan ini saat-saat seperti ini, itu pada hakikatnya dalam hati kita semua orang, dalam hati semua orang itu akan tampak. Ya, bisa Al-Fakir sampaikan, Al-Fakir contohkan seperti saringan. Zaman sekarang yang kita hadapi dengan musibah, dengan bala ini, itu seperti Allah memberikan saringan, ya, supaya mengerti mana yang emas, mana yang imitasi. Akan tampak seluruhnya dari apa yang kita pendam di hati kita saat ini. Orang yang memang dari hatinya penuh dengan kebaikan akan terus berlanjut dengan kebaikan, bahkan akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga akan tampak saat ini orang yang hanya casingnya saja, hanya bungkusnya saja kebaikan, padahal dalamannya bobrok, akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di saat-saat seperti ini, di mana seluruh manusia mendapat musibah dan ujian. Kemudian pokok pondasi yang harus kita pakai pada saat kondisi seperti ini adalah asasur rahmah, pondasi rahmat, pondasi kecintaan terhadap seluruh manusia, lebih-lebih orang-orang mukmin. Tapi tidak melihat kondisi seluruh manusia. Ya, di sini kita dituntut untuk memunculkan kepedulian, khususnya orang-orang yang mampu dengan ekonominya. Ini waktunya. Ya. Orang yang tidak mampu, fakir, miskin, kaum du'afa, itu sama Allah diberikan hati yang qanaah, diberikan hati yang lapang. Mereka hari ini khususnya, seandainya kita memberikan mereka 1.000, 2.000, 10.000, mereka menerima. Kita berikan mereka 10.000, mereka akan tersenyum terima kasih. Padahal harusnya kita yang berterima kasih ketika berderma kepada mereka. Karena apa? Sudah memberikan jalan kepada kita untuk berinfak. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ya ibnu Adam, unfik alaik. Wahai ibnu Adam, berinfaklah, aku ganti infak kalian dengan yang lebih baik. Dan termasuk infak ini adalah sesuatu yang bisa menolak bala, menolak musibah. Khususnya kepedulian, dan kita bagikan untuk seluruh orang apa yang kita bisa bagikan. Yang bisa membagikan rezekinya dengan rezekinya, yang bisa berkontribusi ikut andil dalam pikirannya dengan pikirannya, yang bisa dengan skillnya, dengan keterampilannya dengan keterampilannya. Dan ingat, jangan pernah mengambil keberuntungan dalam musibah seperti ini, apalagi menimbun barang-barang pokok yang senantiasa pada saat ini dibutuhkan. Al-ihtikar min akbaril kabair, ihtikar, menimbun itu termasuk dosa besar. Bahkan kata penafsir hadis itu, seandainya orang yang telah menimbun apapun barang-barang pokok yang khususnya di hari ini dibutuhkan, orang yang menimbun itu berubah niatnya, sudah saya sedekahkan semua, ya, itu pun tidak bisa menggantikan dosa yang telah dia tanamkan dalam hati, yaitu menimbun. Apapun yang kita bisa lakukan, dari tenaga kita yang punya tenaga, dari pikiran kita yang punya pemikiran, setidaknya memberikan solusi. Dari skill, keterampilan kita yang punya skill, yang punya lobby-lobby, jabatan-jabatan, ya. Ya. Kalau kita bisa menyumbangsih dengan uang, tapi jangan dengan komentar tidak akan membantu. Komentar tidak akan membantu, lebih-lebih komentar yang miring, komentar yang hoak, komentar yang provokatif, tidak akan membantu apapun. Tunjukkan saat ini bahwa Islam itu indah, Islam itu rahmat,
Islam itu datang dengan keindahan, dibawa dengan seorang yang paling indah untuk keindahan seluruh alam. Kita tunjukkan untuk seluruh umat manusia, inilah ajaran Islam, asasur rahmah. Ada sebuah hadis yang musalsal bil awaliyah. Hadis itu adalah hadis yang senantiasa diajarkan oleh para guru-guru untuk murid-muridnya ketika berdakwah, yaitu asasur rahmah. Hadis itu mengatakan ar-rahimu yarhamhumur rahman. Orang yang penyayang akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangi yang ada di muka bumi ini, engkau akan disayangi oleh mereka makhluk-makhluk yang di langit. Dan di hari ini kita fungsikan sifat itu, kita tunjukkan terhadap seluruh umat manusia. Islam itu penuh rahmat, tidak pandang bulu, bahkan tidak pandang agama, karena ini musibah, semuanya terkena, semuanya mengalami musibah ini. Lantas bagaimana sifat kita terhadap menyikapi musibah ini? Itu caranya. Ini khususnya waktunya bagi orang-orang yang punya kelebihan dalam harta. Silakan berderma. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang terlaknat dengan harta kita, dengan ujian harta kita. Bagaimana tidak? Kita ternyuh. 2 hari yang lalu, mungkin kemarin, ternyata masih ada akibat musibah seperti ini. Masih ada keluarga yang sudah 2 hari tidak makan, padahal punya 4 anak, dan anak yang terakhir masih berumur sekitar 4 bulan. Di mana kepekaan kita sebagai manusia? Di mana kepekaan kita sebagai umat Rasulullah SAW? Yang punya pemikiran setidaknya memberikan solusi, yang punya skill setidaknya punya andil dalam musibah seperti ini, punya fungsi masing-masing. Rahimallahu imra'an arafa qadra nafsahu. Allah merahmati orang yang senantiasa mengerti di mana posisi dia diciptakan. Yang dengan ilmunya, mungkin dengan ilmunya, tapi jangan dengan komentar. Jangan komentar. Untuk hari ini diam. Karena komentar tidak akan bantu apa-apa. Setidaknya pemikiran kita yang dibutuhkan kalau kita tidak bisa mendermakan harta kita. Ayuhal mustami'in al-kiram, inilah waktunya kita tunjukkan untuk umat manusia bahwa kita ini adalah umat yang asasnya, pondasinya adalah rahmat. Dan ini yang diajarkan, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ma'bada al-wahyu, yaitu ketika awal-awal wahyu turun, itu diceritakan Sayyidah Aisyah mengutip apa yang dikatakan oleh Sayyidah Khadijah ketika Rasulullah mengatakan dalam dirinya, yaitu ini khasyitu ala nafsi, aku khawatir terhadap diriku sendiri, aku khawatir keburukan menimpaku. Apa kata Sayyidah Khadijah? Ya, Sayyidah Khadijah, istri yang paling mulia, ummahatul mu'minin, beliau mendinginkan kondisi batin suaminya dengan kalimat-kalimat yang indah. Beliau mengatakan, kalla ya Muhammad, wallahi kalla, tidak mungkin wahai Muhammad, dan sungguh tidak mungkin, demi Allah tidak mungkin. Kenapa? Innaka latasilur rahim, innaka latasilur rahim wa tukrimu dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Gak mungkin keburukan akan menimpamu wahai Muhammad. Kamu itu orang yang senantiasa menyambung tali silaturahmi. Yang kita bisa melihat apa yang dilakukan Nabi di awal-awal pertama wahyu turun. Siapa yang disambung tali silaturahmi oleh Rasulullah? Padahal dulu tidak ada orang satupun orang mukmin waktu itu. Otomatis yang disambung tali silaturahmi adalah orang-orang kafir Quraisy. Wa tukrimu dhaif, senantiasa menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau senantiasa orang yang tampil ketika musibah datang untuk seluruh umat manusia. Siapa yang ditolong oleh Rasulullah waktu itu? Orang-orang kafir Quraisy. Makanya sungguh benar apa yang dikatakan. Saya mengutip tafsirannya Qadi Iyad dalam kitabnya Asyifa ketika menafsirkan ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
Qadiyat mengatakan, siapa ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Antum itu siapa? Dalam tafsirnya Asy-Syifa, Qadiyat mengatakan mereka adalah kufar Quraisy. Sosok yang penuh perhatian, sosok yang penuh pedulian, sosok yang senantiasa menanggung kesusahan orang-orang yang susah. Itulah Rasulullah SAW. Ya. Lantas bagaimana dengan orang-orang mukmin? Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Senantiasa peduli terhadapmu, memperhatikan kondisimu. Kemudian baru bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang-orang mukmin lebih-lebih lagi. Dan ini musibah tidak pandang bulu, tidak pandang seluruh manusia terkena. Makanya waktu kita saat ini kita tunjukkan bahwa Islam itu adalah asasnya, pondasinya rahmat. Kemudian para mustamilin al-kiram, kita senantiasa doakan untuk para pejuang-pejuang sejati yang berhadapan langsung dengan musibah ini, yaitu para medis, para dokter, para perawat. Kita doakan mereka supaya Allah memberikan kesabaran terhadap mereka, keteguhan iman, bahkan Allah membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Al-Fakir ingin bercerita sedikit. Tadi malam Senin, Al-Fakir silaturahmi ke orang tua karena mau memasuki bulan Ramadan. Al-Fakir masuk, Al-Fakir keluar dengan masker, ya, karena selama ini tidak pernah pakai masker. Coba pakai masker. Pakai masker mungkin cuma 10 menit, 15 menit. Wallah, tidak enak rasanya. Tidak enak, pengep, ampek, untuk bernapas sulit. Lantas Al-Fakir ambil hikmah, ya Allah, bagaimana dengan mereka para dokter yang memakai APD perlengkapan seperti itu? Ada yang mengatakan sampai 8 jam, ada yang mengatakan sampai 10 jam, termasuk dari saudara-saudara kami. Kalau sudah memakai perlengkapan seperti itu, tidak boleh masuk kamar mandi, tidak boleh makan, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Kemudian mereka garda terdepan untuk menghadapi musibah seperti ini. Bagaimana keadaan mereka? Padahal Al-Fakir cuma pakai 1/4 jam, 15 menit sudah tidak enak. Hanya untuk kita doakan dokter-dokter kita, perawat-perawat kita. Kita sentuh orang-orang pada saat ini agar kepedulian mereka terhadap musibah ini tumbuh. Supaya dokter-dokter, para medis itu, perawat-perawat itu Allah balas dengan sebaik-baik balasan. Allah jadikan amalan mereka berlipat ganda. Allah berikan kesabaran, Allah berikan keteguhan. Dan untuk kita semua, semoga Allah senantiasa mempercepat mengangkat musibah ini. Kita masih punya waktu untuk kita senantiasa bermunajat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk senantiasa kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita senantiasa bertobat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung masih diberikan nafas yang bisa kita hirup, sebelum nanti yang ada dalam diri kita hanya penyesalan. Ma'asyiral muslimin al-kiram, sedikit ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Juga tidak lupa Al-Fakir sampaikan agar senantiasa para mustami'in mau mendoakan Al-Fakir yang penuh dengan kekhilafan, yang penuh dengan kesalahan, yang mungkin dalam kata-katanya, mungkin selama ini dalam muamalahnya pernah menyakiti dengan perlakuan atau dengan sikap atau dengan perkataan. Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-Fakir minta dibukakan pintu ridha sebelum kita masuk di bulan Ramadan. Hakadha subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah senantiasa cepat mengangkat musibah ini untuk kita semua, untuk umat Muhammad dan untuk seluruh umat manusia, dengan berkahnya datangnya bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.